lagi nunggu Dokter Anggi dan juga Ibu Delia. Mau ngomongin apa teh? Kita mau ngebahas tentang kanker kulit. Wah, Kamu tahu kanker menarik kulit? tuh. Kamu tahu kanker kulit? Tahu. Kok kamu tahu aku nggak tahu ya? Nah kan, Nah aku di sini, dong. iya aku di sini mau nanya-nanya tentang kanker kulit. Soalnya kan kita ini perempuan suka dandan, Betul. terkena kosmetik, ya Ya. kan? Apakah itu akan menjadi kanker nantinya apa tidak kan kita harus tahu. Yaudah deh sambil nunggu, aku sapa pemirsa dulu aja ya. Oke. Ya pemirsa, saya Yula Rahman Aditya. Sambil menunggu Ibu Delia dan juga Dokter Anggi, kita kembali lagi dan saya akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan. Tentunya di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna. Tentunya di acara kesayangan kita, Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Waalaikumsalam. Pas banget. Halo. Pas selesai nyapa pemirsa, pas datang kalian berdua. Tapi kenapa lama? Ini loh Mbak Iya, tadi tuh kita habis baksos. Oh bakso. Ngasih pengobatan gratis ke wilayah di kampung belakang tuh. Rame baksosnya. Rame. Ah, Iya. coba aku ikut. Kok nggak Aduh tapi ngajak-ngajak sih? panas ya mataharinya, ampun deh. Ya, kita ngobrol di sana Yuk. ya. Anggun, aku ngobrol di situ ya. Makasih lo udah nemenin tadi. Oh gitu, panas Iya, banget ya? Iya bener. Terus udah gitu acaranya gimana aja tuh? Acaranya ya gitu biasa, kita ngasih pengobatan gratis gitu. Biasa kan kalau misalnya tiap bulan tuh klinik kita suka ngasih tuh pengobatan gratis. Aduh, luar biasa ya, Poliklinik GR Setra ya selalu ada acara-acara sosial. Tapi hari ini jadi dong kita ngebahas tentang kanker kulit. Pasti. Oh, jadi dong. Harus jadi ya, Iya. karena aku udah sampai nggak bisa tidur loh. Gara-gara hari ini mau membahas kanker kulit. Ya udah, aku mau kasih tahu juga sama pemirsa sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa itu kanker kulit. Saksikan dulu liputan yang berikut ini. Jadi ada beberapa terapi untuk pengobatan kanker kulit ya. Jadi baik yang jinak maupun yang ganas. Biasanya dapat kita lakukan bedah beku, bedah eksisi, kemudian elektrokauterisasi. Jadi memang dengan keberadaan pengobatan Canon Medicine ini dapat menggantikan terapi-terapi yang telah ada sebelumnya seperti kemoterapi ataupun operasi. Sehingga sebagai dokter spesialis saya sangat mendukung adanya Canon Medicine ini. Ini kok berdua kulitnya pada gosong-gosong. Emang tadi panas banget di lapangan ya? Masa sih aku hitam gitu? Aduh. Aku nggak bilang hitam, cuma gosong. Iya tadi tuh kebakar, soalnya kita mulainya pagi loh sebenarnya. Pagi. Cuman saking banyaknya tuh pasien, ya kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba berhenti gitu aja, pasiennya masih ngantri, terpaksa lah sampai siang. Jadi dia akhirnya gosong mulai lah nih hasilnya. gosong-gosong, kejemur Tapi nggak apa-apa matahari. kok, kita manis. Wan. Tapi kalau kita bicara masalah kulit, kena sinar matahari gitu ya, itu ada kemungkinan nggak sih salah satu faktor penyebab kanker kulit? Justru itu penyebab utamanya. Oh iya? Iya, Sinar terpapar matahari itu? matahari. Iya benar sekali Mbak Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dapat dari bahan-bahan kimia. Contohnya? Contohnya make up. Aduh, saya kan mesti tidak bisa hidup hati-hati tanpa tuh. make up. Terus yang kedua, Make up ini bisa ini ya faktor utama juga ya? enggak, bukan faktor utama. Faktor utamanya itu tadi Matahari, sinar matahari. Gitu. Belum lagi semacam apa namanya kayak apa ya, zat-zat karsinogenik deh yang ada di lingkungan kita gitu. Kayak gimana contohnya tuh? Kan karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, mungkin pemirsa juga di rumah nggak tahu apa kandungan apa tadi? Karsinogenik. Nah, karsinogenik itu apa gitu loh, jenisnya seperti apa? Nah, jadi karsinogenik itu artinya zat-zat yang bisa menyebabkan kanker gitu. Iya, maksudnya zatnya contohnya itu, itu, contohnya. misalnya insektisida tuh bisa loh. Gitu. Oh seperti itu. Nah biasanya nih kalau misalkan yang perempuan dewasa iyalah make up ya, mungkin dalam jangka panjang itu bisa terkena kanker. Tapi sebenarnya yang lebih rentan itu usia berapa sih? Sebenarnya usianya itu berumur lah ya Mbak Ya, karena kan mesti terpapar dulu tuh dari usia muda. Kemudian nanti usia tuanya barulah muncul gitu. Oh gitu. Biasanya rata-rata kalau orang yang kulitnya putih itu lebih rentan terkena kanker kulit. Bener nggak sih? Gimana tuh? Benar memang Mbak Iya, karena memang kalau untuk kanker kulit lebih rentan yang warna kulitnya putih Mbak Iya. Kenapa tuh? Karena orang putih ini biasanya ya sifatnya senang berjemur, mereka seperti orang-orang penduduk Amerika ya yang musim panas-panas sekali ya, tentu
kena mataharinya sangat tinggi. Jadi maksudnya bukannya berarti si jenis kulitnya itu ya, karena secara general orang yang berkulit putih itu senang dengan matahari. Matahari. Jemur gitu. Tapi itu Seperti berhubungan itu. juga dengan pigmen yang ada di kulitnya itu, Oh, Mbak berhubungan Iya. sama pigmennya. Karena orang-orang yang berkulit putih itu pigmen melaninnya lebih sedikit. Pigmen melanin sendiri ini dia fungsinya untuk memblok tuh sinar UV gitu. Makanya kita harusnya bersyukur nih untuk orang-orang yang kulitnya sawo matang. Iya. Aku bisa terhindar ya dok ya. Iya, terhindar. Gitu. Siapa ini? Halo Julia. Tunggu, ini ada siapa ya? Kok pakai masker terus pakai sarung tangan? Buka nih. Ompong, Iya. itu apa-apaan sih? Pakai masker dan pakai sarung tangan, kan aku jadi nggak ngeh Di siapa. luar panas banget. Ya kalau panas pakai topi lah Om. Mbak Payung. Oh bawa payung, Udah, oh, payung taruh taruh di di luar. luar, diparkirin ya payungnya. Kenalan dulu ya. Iya, ini Ibu Kabar, Delia, Om. konsultan dari Poliklinik Estetika. Apa kabar Om? Baik. Iya, ini juga Dokter Alhamdulillah Anggi. sehat. Alhamdulillah sehat. Ini dari mana sih ceritanya Om? Tadinya mau rekaman. Oh mau rekaman, terus akhirnya mampir ke kafenya Yulia. Iya benar. Mau ngadem. Mau Di luar ngadem. panasnya bukan main. Oh gitu. Kalau Om sendiri kalau kena sinar matahari panas kulitnya sensitif nggak sih? Nah itu dulu nggak waktu Ompong muda itu Ompong biasa kan mau syuting di make up dulu. Nggak nolak semua make up apa aja, nggak takut. Tapi setelah sekian puluh tahun jadi sensitif nih kulit Ompong. Jadi kena lampu yang panas, kena sinar matahari, biar udah make up tetap merah, Tetap merah. merah gitu. Wah. Nah Ompong takut nih kena kanker kulit. Nanti kita ceritanya dilanjutkan ya Om ya. Iya, Kebetulan oke. ini kan ini ada Ibu Delia konsultan dari Wah, Medis ini Persia pakarnya juga. ya. Konsultannya, dan ini juga ada Dokter Anggi dari Poliklinik GRC. Ntar kita lanjutin ya Iya. kita obrolannya. Pemirsa Oke. jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Mau dia kanker kulit, kanker otak, kanker paru ya, bisa kita tangani Mbak Iya. Di depan saya ada beberapa bahan formula yang khusus kami gunakan untuk menyembuhkan atau menyehatkan pasien yang sudah terkena kanker kulit. Inilah bahan pertama yang kami gunakan yang sifatnya oil, tapi sangat cepat diserap oleh tubuh. Bagaimana daya kerja obat ini? Sangat cepat dan tergolong cepat, hanya butuh 2,5 jam. Bahan ini sudah bereaksi untuk memutus inti sel pada dosis yang sudah kita tetapkan. Demikianlah penjelasan dari JR Setra, Kenan Medicine Indonesia. Laboratorium Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Laboratorium sendiri merupakan fasilitas penunjang kesehatan yang berguna untuk menegakkan diagnosis, melakukan pemantauan pengobatan, dan mendapatkan keterangan tentang pasien terkini. Laboratorium biasanya melakukan pemeriksaan dari sampel darah, urin, maupun cairan tubuh lainnya. Laboratorium Klinik Avicenna melakukan pemeriksaan laboratorium didukung dengan peralatan laboratorium yang canggih, tenaga yang profesional, dan quality control atau pemantauan mutu yang teratur dengan pengawasan seorang dokter spesialis patologi klinik. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari semua kalangan, baik dari pasien GR Setra, Divisi Medis Timur dan Barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang memerlukan pemeriksaan laboratorium. Saya, Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Nah, Om sendiri kan sekarang tuh masih aktif ya, masih sinetron, masih syuting gitu. Masih? Ada nggak sih pengalaman dari Om gitu ya, karena di luar daripada sinar matahari gitu, mungkin karena yang tadi Om bilang ya, bedak ya, kosmetik gitu, atau lampu pada saat syuting itu membuat kulit Om tuh menjadi sangat peka sekali. Iya, terutama warna ya. Warna tuh meskipun pakai sunblock tebel, tetap aja tembus. Tadinya Ompong agak putihan, tapi Iya. habis syuting pasti jadi gelapan. Oh gitu. Yang jelas itu. Kemudian yang rasanya bersih kok
kok lama-lama timbul bintik-bintik kayak jerawat kayak gitu. Jadi nggak sebersih waktu muda dulu. Kayak flek-flek gitu ya Om Iya. ya. Dan Umpong udah keluar nih bintik-bintik kayak gini nih. Itu ada hitam-hitam ini. Nggak tahu nih apa turunan apa memang ini nggak tahan matahari ya. Iya, iya. Karena kerjaan Umpong eksterior matahari keras. Betul. Kalau mendung nggak syuting malah. Iya. Kalau di dalam baik adegan malam, adegan siang pasti ditambah lampu. Tambah lampu, ya. Jadi Nah, itu kalau itu gimana tuh dokter? Ini begini, karena kita tahu ya Om, di kosmetik itu banyak tuh isinya zat-zat kimia kan ya Om. betul. Nah, jadi zat-zat kimia yang di dalam kosmetik ini bisa diserap oleh kulit kita gitu Om. Nah, zat-zat kimia ini ada beberapa yang berbahaya gitu. Iya. Nah, yang inilah yang bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Yang paling rentan mudah kena tuh mana dulu? Kalau kita pakai sunblock kan biasanya sini, hidung, ini gitu kan. Nah, ini berhubungan dengan ketebalan kulit dan paparan sinar matahari itu sendiri. Karena paparan itulah, jadi lama-lama dia bisa terkena kanker kulit gitu. Kalau wajah itu karena selain dia memang tempat yang terpapar, dia juga kulitnya tipis Om, jadi gampang iritasi gitu. Selain dari sinar matahari atau karena panas, itu faktor turunan bisa nggak sih? Sebenarnya setiap kanker itu bisa diturunkan secara genetik. Tapi kalau kanker kulit ini dia lebih utama karena itu tadi paparan sinar matahari dan kandungan pigmennya nih Om. Ini berhubungan juga sama yang tadi udah kita bahas Om. Yang orang kulit putih lebih rentan ya kena kanker kulit. Nah, itu berhubungan dengan pigmen. Iya. Jadi kulit kita itu mengandung namanya pigmen melanin Om. Pigmen inilah yang berfungsi untuk memblok sinar matahari gitu. Kalau pada kulit-kulit yang hitam atau sawo matang kayak kita nih orang Asia gini, biasanya pigmen melaninnya lebih banyak. Itu yang bikin kulit kita lebih berwarna Om gitu. Nah, Ompong, Bu Delia ini adalah salah satu konsultan di Medis Persia dari Poliklinik GR Setra. Karena kita lagi membicarakan tentang kanker kulit, saya nih ingin tanya juga sama Bu Delia. Kalau kanker kulit sendiri itu bisa diobati tidak melalui proses Medis Persia? Memang sehari-hari kita bergelut di situ gitu. Jadi Memang bidangnya memang ya. bidangnya di situ. Jadi mau dia kanker kulit, kanker otak, kanker paru ya, bisa kita tangani Mbak ya. Oh Seperti gitu. itu. Nah biasanya apa yang dilakukan oleh Medis Persia sendiri terhadap penderita kanker kulit? Yang pertama kali ya, kalau diagnosa itu pasti ya, karena kita sendiri pun punya laboratorium ya Mbak Iya ya. Iya. Nah setelah kita melakukan diagnosa itu, biasanya kan konsultasi langsung ke pasiennya ya, terutama kalau misalkan pasien cewek yang sangat sayang sama kulit sendiri ya, takut Betul. penampilan rusak atau gimana. Nah jadi kita timbulkan dulu percaya dirinya, bahwasannya biarpun misalkan wajahnya ataupun bagian leher yang sudah terkena kanker itu sendiri, saya sebagai konsultan akan berusaha meyakinkan bahwa di GR Setra ini dia akan sehat karena telah menemukan solusi untuk mengatasi kanker. Nah gitu Seperti itu. Om. Kanker apa aja ya? Kanker apa aja, Iya, karena Om. kan biar gimana pun ya Om ya, kadang-kadang kita sebagai penderita kan bingung ya Om ya, kalau mau berobat itu seperti apa, banyak banget pertimbangannya ya Om ya, apalagi kalau udah kena kanker ya, dan semua orang tuh takut sakit kan, karena sakit itu mahal, betul Om? Kecuali Kita- kanker kantong. Waduh, itu juga mahal Om. Nanti kita lanjutkan lagi ya Om ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bahwasannya di GR Setra itu cukup dengan mengkonsumsi formula saja yang bersifat pemutusan inti sel kankernya dan membuat kulitnya nanti lebih halus dan cantik kembali. Halo pemirsa semua, senang sekali saya Dr. Madana dapat berjumpa dengan Anda semua. Keluarga merupakan motivasi terbaik untuk dapat sembuh dari berbagai jenis penyakit. Alhamdulillah saya menemukan GR Setra, jadi saya bisa terbebas dari kemoterapi. Rambut saya juga nggak rontok Bu, badan saya juga seger, fit gitu. Jadi saya sangat cocok dengan adanya GR Setra. Obat-obat GR Setra tuh tidak membuat saya muntah.
cocok untuk pengobatan saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak pakai kateter lagi. Buang air kecilnya sudah lancar? Udah, sekarang buang airnya lancar. Dengan Medispersia, dengan GR Setra ini, saya melihat bukti nyata kalau memang kanker itu bisa diputus dan dikeluarkan dari tubuh manusia. Saya semangat berobat ke sini biarpun rumah saya jauh di Tasik, karena saya berobat ke sini cepat sembuh penyakit saya. Buat pemirsa yang nonton ya, seandainya punya keluarga atau orang tua yang kena kanker atau penyakit yang lain, datang aja ke GR Sentra gitu. Insya Allah pengobatannya bagus banget. Dokter Anggi, tadi kan juga Ompong maksud saya Ompong tadi mengatakan bahwa pada saat kita berada di luar, kadang kita memakai sunblock kan ya, karena menghindari dari sinar matahari itu, dari mulai T-nya kita ini, punggung. Nah, cuma permasalahannya kadang-kadang kalau perempuan itu suka memakai krim whitening. Karena kulit mukanya ingin lebih putih. Nah, itu ada efeknya nggak? Sebenarnya kalau yang dijual di pasaran itu tidak melebihi batas kadar zat yang diizinkan, itu nggak masalah. Iya. Yang bermasalah itu adalah ketika zat-zat yang terkandung dalamnya itu melebihi batas. Seperti zat yang udah sering kita dengar tuh kan, hidrokuinon, merkuri. Inilah yang bisa bikin kulit kita teriritasi, lama-lama rusak, terpiculah menjadi kanker kulit. Ciri-cirinya kanker kulit tuh kayak gimana sih? Oke, kita mesti bagi dulu nih kanker kulit jadi 3. Yang pertama, dia karsinoma sel basal. Ada juga jenis yang kedua, namanya kanker sel squamosa. Terus yang ketiga, nah ini nih yang harus diwaspadai. Ini bahaya banget nih, namanya melanoma maligna. Ini kanker kulit yang paling ganas. Melanoma maligna ini yang biasanya muncul dari tai lalat tadinya. Aduh, saya punya tai lalat di sini. Nah, itu penting harus dicek setiap bulan sekali. Oh gitu. Apakah bertambah besar atau berubah warna, ya seperti itu. Gitu. Kalau saya berubah tempat. Aduh, itu gimana caranya? Nah, juga ada yang lebih gede kok. Iya ada. Ibu Delia, kalau bicara tadi dari segi konvensionalnya ya, bagaimana dari Medispersia sendiri dengan pasien yang menderita kanker kulit? Memang biasanya yang sudah datang ke poliklinik itu seperti apa, separah apa gitu maksudnya? Ada yang datang itu sudah dalam masih stadium awal, ada yang datang misalkan dia udah stadium lanjut, bahkan ada yang datang udah metastase ke bagian tubuh lain seperti udah kena getah bening, seperti itu. Tapi kalau bagaimanapun kondisi pasien yang datang ya, kita sebagai konsultan itu memang harus tetap bisa memberikan semangat, memberikan solusi bahwasanya biarpun misalkan kanker itu berbahaya, tetapi dia sudah menemukan solusi yang pengobatannya lebih aman. Kalau misalkan kanker kulit itu kan kulitnya udah rusak nih, terjadi borok misalkan rasa nyeri dan gatal, kan berarti udah rusak ya. Kalau misalkan kita obatin lagi dengan yang misalkan bersifat kemo kan tambah rusak nih. Jadi di situ kita jelaskan bahwasannya di GR Setra itu cukup dengan mengkonsumsi formula saja yang bersifat pemutusan inti sel kankernya dan membuat kulitnya nanti lebih halus dan cantik kembali. Oh, dan yang seperti pastinya itu. tidak ada efek samping ya. Benar, Mbak. Gitu Om. Jadi kadang-kadang kan kita kalau mau berobat kan bingung ya Om ya. Kita mau berobat kemana, kalau kesini takutnya efeknya begini, efek sampingnya. Ahlinya. Saya mau tanya nih Dok, ada 2 pertanyaan saya. Apa itu? 1, menular nggak kanker kulit itu? Kedua, selain pengobatan dari luar, kulit kan di luar nih, ya, yang diminum untuk menambah biar cepat tuntas. Gitu. Hanya kalau di pipi kan kita sun-sunan, gitu nggak taunya. Enggak Om, kalau kanker kulit itu tidak menular. Karena penyebabnya itu tadi, faktor pigmen dari dalam dan paparan sinar dari luar. Gitu. Kalau gitu pengobatan dari dalam. Jadi nggak masalah tuh Om, kalau mau cipika-cipiki Om. Terus yang dari dalam itu apa? Nah, kalau dari dalam itu kita perlu minum vitamin. Yang pertama vitamin E, dia untuk menekan radikal bebas ya Om, terus digabung dengan vitamin C. Itu paling bagus kita minum dua-duanya tuh dikombin. Gitu. Itu yang sudah dilakukan oleh Ompong pasti kan? Iya, karena makanya awet muda terus ya Mbak Iya bilang mukanya sensitif tapi tetap seger kelihatannya. Alhamdulillah. Iya. Dan Om kan tahu kan tempatnya di Bandung?
Iya. Iya. Dan saya mau datang ke Bandung. Mau datang ke Bandung, alamatnya belum tahu kan nih, Belum. Yulia kasih tahu nih Om ya. Alamatnya itu di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21 Dago Bandung. Oh, Dan juga Dago, bisa di atas telepon ya. ke 022 253 1000 gitu Om. Kalau Dago kan pusat kota ya Om ya, jadi gampang banget Iya. carinya ya Om ya. Nah nanti kapan-kapan Om kalau misalkan ke Bandung mampir-mampirlah ke GR Setra. Oh iya, pasti. Pasti ya Om ya. Ditunggu ya, Om ya. Iya. Syuting sering banget Dan- di Bandung dan minta kan. diperiksa. Kenapa? Minta diperiksa. Waduh, dokternya cantik-cantik lagi Om. Contohnya nih. Contohnya. Oke, terima kasih ya Om ya atas Sama-sama. kedatangannya di Cafe Yulia ini. Ntar keluarnya pakai payung lagi, pakai masker lagi. Iya, 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 Jadi jangan sampai ntar kena matahari secara langsung ya. Iya. Dan ingat ya, kita di sini di Cafe Sehat ini kita berkumpul, saling tukar pikiran, saling berbagi. Karena biar bagaimanapun yang harus kita ingat bahwa sehat itu mahal ya. Betul. Jadi lebih baik Iya, mencegah daripada Daripada mengobati. mengobati. Betul Benar sekali. Ya pemirsa, tidak terasa kebersamaan kita. Akhirnya saya Yulia Rahman Aditya pamit undur dan jangan lupa saksikan terus Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Dan kita akan mendengarkan suara merdu dari Om Pong. Silakan Om. Boleh ya? Iya dong. L is for the way you look at me. O is for the only ones I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game.